Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Salsabila dari kelas B Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi tahun 2025, dengan dosen pengampu Bapak Ridho Andi Sucipto, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Karena bahasa sendiri bukan hanya sekadar menjadi alat komunikasi, melainkan menjadi identitas bangsa dan pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam ikrar ketiga, para pemuda-pemudi menyatakan, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sejak saat itu, bahasa Indonesia resmi dipilih menjadi bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi utama, antara lain: pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas bangsa dan membangkitkan rasa cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sendiri dapat menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia sendiri terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan budaya. Nah, bahasa Indonesia hadir untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi antar daerah. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah bisa saling berkomunikasi dengan mudah, tanpa adanya hambatan dari bahasa daerah tersebut. Faktor-faktor tersebut juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Khususnya pasal 25-26 yang menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selain bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang lebih formal dan bersifat kenegaraan, yaitu: pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam upacara resmi, dokumen pemerintahan, dan komunikasi antar lembaga negara. Contohnya, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus selalu menggunakan bahasa Indonesia. Dalam 10 bulan terakhir, saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0%. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama dalam proses belajar mengajar. Hal ini juga diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi dalam penyusunan undang-undang dan dokumen negara. Segala produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan dokumen resmi lainnya harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Ini memastikan konsistensi dan kejelasan hukum yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai bahasa resmi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia digunakan untuk menulis karya ilmiah, jurnal penelitian, buku ajar, hingga publikasi akademik. Misalnya, mahasiswa di Indonesia diwajibkan menulis skripsi atau tesis dalam bahasa Indonesia, kecuali pada program khusus yang menggunakan bahasa asing. Nah, walaupun bahasa Indonesia sudah kokoh kedudukannya, tetapi kita tidak boleh lengah. Saat ini, tantangan terbesar yang dihadapi adalah pengaruh globalisasi dan dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Banyak generasi muda yang lebih sering menggunakan istilah asing dalam percakapan sehari-hari. Bahkan, mereka mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing saat percakapan, sehingga mengurangi nilai bahasa Indonesia itu sendiri. Sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan bahasa Indonesia. Caranya bisa dengan sederhana. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di acara forum resmi maupun tulisan akademik. Yang kedua, membuat konten di sosial media dengan bahasa Indonesia yang kreatif, agar bisa dekat dengan generasi sekarang. Dan yang ketiga, meningkatkan literasi dengan membaca karya
sastra maupun buku-buku yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan begitu, bahasa Indonesia akan tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah arus globalisasi seperti saat ini. Nah, dengan begitu, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sama-sama penting. Pertama, sebagai bahasa nasional, ia berfungsi sebagai pemersatu, identitas, dan kebanggaan. Yang kedua, sebagai bahasa negara, ia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahasa menunjukkan bangsa. Maka, menjaga bahasa Indonesia sama artinya dengan menjaga martabat bangsa kita sendiri. Mari kita sebagai generasi muda bangga berbahasa Indonesia, mencintainya, sekaligus mengembangkannya agar selalu terjaga sepanjang masa. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.